Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agil seperti biasa dalam pembelajaran IPA. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang gaya. Bukan gaya seperti ini ya, yaitu gaya yang dalam bahasa IPA-nya teman-teman. Nah, penasaran? Yuk kita lanjutkan. Pernahkah kalian bermain sepeda? Ya, tentunya teman-teman pernah main sepeda ya, atau main bola. Nah, teman-teman, sepeda teman-teman bisa bergerak dengan apa? Dengan dikayuh. Nah, itu adalah aplikasi dari gaya. Lalu bola bisa bergerak karena teman-teman menggerakkan bola tersebut. Nah, itu adalah aplikasi dari gaya. Jadi gaya itu seperti apa, Pak Agil? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menggerakkan benda atau yang mengubah keadaan benda, teman-teman. Contohnya tadi sudah sebutkan ya, teman-teman mendorong meja, teman-teman menarik busur panah ya, kalau yang suka panahan, nah itu termasuk gaya teman-teman. Atau seperti tadi mengayuh sepeda dan lain sebagainya. Nah teman-teman, gaya itu mempengaruhi benda teman-teman ya. Salah satunya nih, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Contohnya kertas. Kertas saat Bapak berikan gaya dorongan atau menekan, lihat kertas berubah ya kan bentuknya. Lalu saat teman-teman bermain bola, bola tersebut ditahan oleh kaki teman-teman. Nah, itu adalah gaya yang mengakibatkan benda bergerak menjadi diam. Dan ada gaya benda yang diam menjadi bergerak. Lalu ada gaya dalam air. Nanti kita akan bahas. Gaya ada beberapa macam. Yang pertama ada gaya otot, ada gaya gesek, ada gaya gravitasi, ada gaya listrik, dan ada gaya magnet. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan pada dua gaya, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Teman-teman main bola kan? Nah, itu jelas sekali adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot hewan maupun manusia. Ya, seperti teman-teman lakukan, berjalan, lalu menggendong misalkan ya, menggendong, membawa benda. Nah, itu termasuk aplikasi dari gaya otot. Lalu yang kedua yaitu adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan akibat dua benda yang bersentuhan. Nah, gaya gesek ini umumnya seperti halnya, coba deh teman-teman perhatikan sepatu teman-teman. Lihat, sepatu teman-teman bawahnya, alasnya itu biasanya agak ada kasar teman-teman, ada alurnya. Nah, itu sengaja supaya teman-teman gaya geseknya, gaya gesek dari sepatu memudahkan teman-teman saat berjalan dan tidak terpeleset. Nah, teman-teman, gaya gesek jika permukaan benda ini kasar, maka gaya geseknya akan semakin besar. Otomatis seperti teman-teman nih, kalau lihat ban motor atau ban mobil, dia ada alurnya supaya ban itu tidak tergelincir kendaraan tersebut. Dan jika permukaan itu semakin halus, maka gaya geseknya akan tidak terlalu besar, teman-teman. Nah, ini pun akan berbahaya salah satunya. Contohnya saat teman-teman jalan di tempat yang sedang dipel nih lantai. Nah, itu teman-teman biasanya tergelincir. Kenapa? Gaya geseknya sangat rendah. Tadi sudah dijelaskan ya tentang gaya. Nah, sekarang adalah manfaatnya. Manfaat dari gaya otot dan gaya gesek. Nah, gaya otot seperti biasa ya, teman-teman pasti sudah bisa menebaknya, yaitu teman-teman bisa mendorong, bisa menarik dengan bantuan otot teman-teman ya. Teman-teman bisa mengayuh sepeda, teman-teman bisa bahkan bisa menulis ya. Menulis itu adalah teman-teman memberikan gaya dorong pada alat tulis itu, yaitu pensil. Lalu teman-teman juga pernah naik delman. Nah, itu menggunakan otot dari kuda ya, teman-teman. Itu pun termasuk manfaat ya, teman-teman. Lalu manfaat dari gaya gesek itu bisa dari aplikasi dari sepatu ya, sepatu. Lalu pada rem sepeda. Nah, teman-teman, rem sepeda, bayangkan rem sepeda itu adalah aplikasi dari gaya gesek, teman-teman. Dan gaya pada ban ya, teman-teman. Ban itu, teman-teman, ban sepeda maupun ban kendaraan lain dibuat alur supaya gaya geseknya itu besar supaya tidak tergelincir. Nah, teman-teman, Bapak ada percobaan sederhana nih, teman-teman boleh mempraktikannya atau tidak, yaitu tentang gaya dalam air. Oke, kita lihat saja.
Oke teman-teman, kali ini kita akan praktikum sederhana nih teman-teman, yaitu mengenai gaya dalam air. Di sini ada air, wadah, telur dan garam. Nah, kita akan berpercobaan, ada yang tenggelam, ada telur yang melayang, dan ada telur yang mengambang. Kita saksikan. Nah, pertama nih telur tenggelam. Sebetulnya sederhana ya teman-teman, kita celupkan aja coba. Tenggelam atau tidak? Ya tenggelam nih teman-teman, telur dimasukkan ke dalam wadah berisi air pasti tenggelam. Sekarang percobaan telur melayang. Kita masukkan garam ya. Tidak jelas takarannya seperti apa, kita tambahkan terus saja teman-teman. Apakah telur itu akan melayang atau tidak? Apakah dia mengapung? Melayang? Oke teman-teman, dia melayang ya teman-teman, tidak di atas, tidak di bawah. Nah, percobaan berikutnya teman-teman, ya, 1 bungkus, tapi jangan semuanya ya. Oke, kita masukkannya teman-teman. Nah teman-teman, lihat telurnya mengapung ya teman-teman. Nah teman-teman, gaya dalam air ini ada 3 jenis teman-teman, ada mengapung, melayang, dan tenggelam. Tenggelam adalah jika gaya benda lebih besar dibanding gaya angkat pada air, maka benda tersebut akan tenggelam. Yang kedua, benda melayang, jika gaya benda sama dengan gaya angkat pada air, maka benda itu akan melayang. Nah, yang terakhir adalah benda mengapung, jika gaya benda lebih ringan dibanding gaya angkat pada air. Hal ini berlaku juga pada astronot. Nah, kenapa ya astronot di luar angkasa melayang-layang? Coba tebak sendiri kenapa. Nah, itu dia teman-teman pembelajaran kita kali ini tentang gaya ya. Gaya itu banyak macamnya teman-teman. Kali ini kita hanya belajar tentang 2, yaitu gaya otot dan gaya gesek, dan gaya pada air. Semoga teman-teman lebih paham lagi ya. Kedepannya akan ada percobaan lagi yang lebih menyenangkan dalam pembelajaran IPA kali ini. Sekian dari Pak Gil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.